Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini nggak kayak biasa-biasanya. Hari ini cukup mendung dan sedih ya. Melo deh pokoknya. Melo. Jadi kucing yang baru datang kemarin, keluarga baru kita, Macan, udah meninggal. Sekarang kita mau cerita sedikit gimana sih datangnya Macan sampai dia perginya. Jadi Macan itu udah lahirnya tanggal 22 Mei 2020. Kita lihat lewat Instagram, Nanya langsung jatuh hati, kakak, adik juga suka ngeliatnya, sama Nyanya terutama. Habis itu langsung kita putuskan untuk adopt si kitten munchkin long hair ini. Lucu banget, warna putih, buntutnya ada abu-abunya. Dan dia belum datang, kita udah putuskan kita kasih nama dia Macan. Belum datang tuh, kita udah kasih nama. Iya, kakak yang kasih namanya Macan. Ya kayak waktu itu ya kayak Macan datang tanggal 15. Ceria banget ya, langsung kita masukin di cat room. Iya, sehat ya? Sehat sekali. Ceria, main-main, kakak mulai suka gitu kan. Terus di hari keempat, pas itu tahu ada encing lagi main ya, adik saya lagi datang. Tanggal 19 ya? Tanggal 19 sore. 19 sore, dia pupnya berdarah. Terus saya sama Nyanya langsung bawa ke dokter hewan. Di dokter hewan ternyata di situ ditemuin Macan nih demam, terus banyak kutu, terus kayaknya cacingan kan, pupnya berdarah itu. Akhirnya dikasih obat cacing, dikasih penurun panas, habis itu dikasih obat kutu juga yang ditetes, di drop. Terus kata dokternya boleh dibawa pulang. Habis itu kita bawa pulang ya. Ya, kita karantina. Nggak di kandangnya lagi. Nggak di cat roomnya lagi. Cat roomnya kita bersihin, kita beli kandang dulu pulang dari dokter hewan. Macan kita taruh di kandang. Jadi tempatnya lebih sempit. Cat roomnya langsung didisinfektan sama babe. Terus penyemprot untuk kutu juga kita bersihin, kita pastiin itu benar-benar safe buat dia. Terus rencananya setelah 4 hari dari dokter hewan itu harus balik lagi untuk kontrol ya. Di hari keempat, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 23 ya. Tanggal 23, sebenarnya sih katanya 4-5 hari, tapi karena dilihat udah hari keempat udah buru-buru deh, kita kan pengen tahu kondisinya Macan lebih lanjut kan. Ya udah, hari ke tanggal 23, babe bawa dia lagi ke dokter hewan untuk kontrol. Terus nanya di situ gimana, masih demam nggak? Ternyata udah nggak demam, dan makannya juga bagus di rumah, mau makan sendiri, wet food, dry food semuanya dimakan, vitamin juga diminum mau. Terus ya udah, akhirnya di dokter hewan kata dokter ya udah mau dimandiin boleh, di grooming karena emang kotor banget kan, kasihan gitu kan. Sambil mau lihat kondisi kutunya setelah dikasih obat. Akhirnya saya tinggal, saya datang jam 11 ya, jam 11 ditinggal. Terus sudah selesai, saya tanya, dok tanggal 23 nih, karena terakhir dikasih vaksin itu tanggal 25 bulan Juli, dan itu tanggal 23 bulan Agustus. Saya tanya sama dokternya, dok vaksin kedua tuh berapa lama ya, kan katanya jaraknya sebulan ya, dan itu mau tanggal 25. Saya bilang berarti nanti setelah tanggal 23 saya balik lagi ya tanggal 25. Kata dokternya ya udah nggak apa-apa, dikasih aja, tapi kita tunggu dulu, jedain ya 4-6 jam setelah mandi. Kita lihat nanti dicek dulu suhu tubuhnya. Kata dokter akhirnya ya udah ambilnya agak sore ya gitu ya. Ya udah kita jam 4-an ya? Jam 5 lah jam 5. Ya udah datang, dicek, ternyata suhunya normal. Kutunya udah bagus, bulunya udah bagus banget, Macan, cantik banget waktu itu. Nggak cantik sih, keren ya, ganteng kan. Ganteng lah kan, laki-laki, jantan.
Habis itu ya udah, terus kita kasih vaksin yang kedua. Vaksin kedua udah bawa pulang, ceria, udah main di cat room lagi, kata dokter udah boleh lepas di cat room. Terus tanggal 26 hari ya, hari kelima Macan mulai nggak mau makan sendiri. Berarti tanggal berapa tuh ya? Tanggal 28 ya Nya ya. Yang sebelumnya juga disuapin kan? Akhirnya disuapin, tanggal 28 disuapin. Habis itu besoknya disuapin namanya langsung. Besoknya mulai lemas, minggir. Jadi nggak mau makan sama sekali dan menyendiri. Macannya merenung terus. Kita ngeliatnya nggak tega ya. Tanggal 29 sore itu akhirnya saya putuskan saya bawa lagi ke klinik hewan. Di klinik hewan saya sampai malam ngantri ya, karena ada yang pasien-pasien lainnya. Kata dokter, gejalanya apa? Oh iya, ada muntah-muntah. Macannya muntah berapa kali, tapi pupnya waktu itu masih bagus. Pupuk pipis masih ada. Iya, pupuk masih ada. Muntah aja terus. Tapi nggak mau makan sama sekali. Karena nggak mau makan dan jadi muntahnya kosong gitu kan. Ternyata udah kasihan banget kan. Dibawa ke rumah ke klinik itu juga udah lemes banget kan. Terus diperiksa, dokter sih udah ngasih, saya nanya diagnosis, oh ini lemes banget pak, kitanya katanya. Dikasih obat menurun panas, demam 41 derajat. Panas banget waktu itu, kasihan. Demam. Karena berat badannya turun ya? Iya, berat badannya turun banyak dari 1,01 kilo jadi habis sakit itu yang dia pup berdarah jadi 0,9 enggak, habis balik lagi ke dokter setelah dikasih obat cacing jadi 0,91, pas datang ke situ 0,86, jadi berat badannya turun. Di situ udah ngerasa bersalah banget sih, apa kita ada salah di mana ya gitu kan. Dokter katanya sempat bilang ya sama kita, saya bilang dok kalau perlu diinfus aja dulu pak, saya lihat dulu ya kata dia gitu. Kalau dia masih nggak mau makan besoknya ini saya kasih obat dulu segala macam, obat muntahnya, obat demamnya gitu kan. Kalau besok karena masih nggak mau makan baru kita infus katanya gitu kan. Akhirnya didiemin dulu malam itu, besoknya dikasih di report. Dokternya sempat bilang kekhawatirannya kena panleukopenia. Dokter udah bilang kalau virus yang saya takut yang ini pak, kata dia gitu. Atau even parasit darah gitu kan ya. Karena death rate-nya tinggi untuk kucing, apalagi yang di bawah usia 4 bulan. Pokoknya kalau kitten tuh cepet banget, 90% berbanding dengan 10%. 10% survive rate-nya cuma 10%. Dan kita nggak pernah di rumah kita itu yang di tempat kita nggak pernah pelihara kucing. Kita pelihara kura-kura, itu pun jauh dari. Iya, dan itu pun di akuarium, nggak kita umbar. Kayaknya nggak ada riwayatnya sih ngaruh ke kura-kura. Iya kayaknya. Dan kita bingung, jadi kita cari dulu browsing. Terus cat room posisinya di belakang rumah, jadi tidak terekspos sama dunia luar, tetangga gitu nggak ada. Kucing tetangga datang juga nggak. Kita nggak pernah kita keluarin juga. Iya, di cat room doang atau di balkon atas. Ya udah bilang sih samanya siap-siap ikhlas ya gitu kan. Bukan karena biayanya ya, biaya ini juga sih jadi pikiran babe jual busur buat beli sih, buat adopsi gitu sih itu. Tapi si Macan bawa apa ya, sesuatu lah buat warga kami ya, membuat kakak lebih ceria. Kakak jadi lebih bertanggung jawab sih. 2 minggu loh, dalam 2 minggu aja, kurang dari 2 minggu kakak jadi bertanggung jawab, Macan. lebih disiplin, dikasih ini itu mau, dengan rewardnya bisa main sama Macan. Itu jadi ya worth it lah ya, jual busur nggak nyesel. Jadi perkembangan buat anak saya ini banget gitu kan. Dan itu bikin akur adik sama kakak karena mereka mainin berdua kan sama Macan. Dan hiburan juga buat kita berdua ya. Dan teman-teman tahu masih pandemi kayak gini. Nggak bisa kemana-mana kan. Iya, kita hiburannya ya ke Macan main. Pasti Macan. Setiap keluarga punya pressure masing-masing ya. Dan salah satu stress relief kita ya kemarin Macan. Oh ya ke dokternya, maaf, ke dokternya itu tanggal 29. Tanggal 30 masih observasi. Tanggal 31 baru dapat treatment lanjutan.
Jadi si dokter udah bilang, Pak dokter gimana? Terus kata dokternya, Pak ini saya khawatir nih, tapi saya test kit dulu ya biar kita nggak nebak-nebak. Akhirnya test kit sore dikabarin ya positif FPV. Itu nungguin hasilnya deg-degan. Pas positif dia ternyata positif FPV. Hanya sih langsung ya aduh sedih. Ya udahlah. Ya, berat soalnya. Sudah. Jadi cari-cari tahu, aduh apa salahnya cara ngerawatnya kan kalau di rumah yang ngurusin pupuknya, makannya, vitaminnya kan Nyanya semua. Soalnya Nyanya udah janji. Beresin semua kandangnya kecuali ngepel babe. Tapi selain ngepel Nyanya. Saya tiap hari ngepel pakai Baiklin gitu. Jemurin segala macem. Apa ada yang salah cara Nyanya gitu sampai segitunya sih. Akhirnya udah. Kok Nyanya tuh? Ada yang nyalain Nyanya. Tanggal 31 udah diinfus ya, kata dokter, Pak kita putusin dok, kita nggak mau nyerah dok, lakukan apa aja yang dianggap perlu, insya Allah kami support, bilang gitu sama dokter. Kata dokter siapa? Katanya insya Allah nanti kita maksimalkan di sini gitu kan. Hari sebenarnya sih Nyanya baca-baca banyak pejuang-pejuang FPV ini survive ataupun enggak itu kan itu dibawa pulang dan diurus sama yang punya ya di rumah. Cuman tadinya Nyanya juga berpikir apa di rumah aja ya, kan kita sayang banget sama macan gitu kan, ngurusin segala macam. Cuman takutnya kalau kita bawa pulang malah nggak maksimal gitu loh. Karena Nyanya kan juga ngurusin kita masih ada dua bayi. Yang masih ada yang masih di bawah 2 tahun anaknya, jadi repot banget. Iya, takutnya malah terbengkalai gitu. Iya, jadi nggak maksimal ke macan. Karena pasti kan kita prioritasnya ke yang anak kita yang manusia lah gitu kan. Ya udah, tanggal 1 ya. Tanggal 1 Babe ke tempat orang tua Babe mau ambil oleh-oleh, kita mau nengokin orang tua yang ada di Bandung. Pulang dari situ nggak lama, jam 10 ya Babe pulang. Nyanya dapat WhatsApp dari klinik. Macan menghembuskan nafas terakhirnya. Wah sedih deh. Habis itu yang dramatisnya itu Babe putusin untuk kasih tahu kakak kan, karena kakak yang paling terpukul loh gitu kan. Kakak macan udah nggak ada. Di situ si kakak cuma senyum terus meneteskan air mata, tapi nggak teriak-teriak, nggak marah-marah, cuma senyum tapi air matanya menetes. Wah itu sebagai orang tua itu ngelihat kayak gitu tuh luar biasa ya. Apalagi nih apa ya, pet pertama yang dia urusin ya, gitu. Dan ini yang ditunggu-tunggu dari tahun kemarin, dia minta itu. Pengen kucing. Kemarin sih melihara apa kura-kura, Babe akhirnya ngurusin. Terus kura-kura, ikan nggak sukses ya. Ikannya nah ini yang benar-benar diurusin sama dia tuh kucing, karena kemarin sempat Be-nya ajarin ini bersihin pupuknya macan katanya gitu. Kayak gini caranya kak, terus ajarin ini gimana nyisirnya, gimana mainnya, gimana gitu kan. Jadi benar-benar dia pengen belajar buat ngurusin banget, dan ini pet pertama dia yang dia sayang banget gitu. Terus ternyata harus secepat ini gitu, sedih juga gitu. Kemarin jam berapanya? Dia macan 10 lewat. Jam 9.44. Oh 9.44. Nanya apa banget, WhatsAppnya jam 9.44. Akhirnya karena di rumah nggak punya tanah yang bisa digali, akhirnya nguburinnya di rumah neneknya kakak, nenek anak-anak, apa di rumah ibunya Babe. Nah, di sana masih ada kebun ya. Di kebun udah disiapin, digali sama nenek sendiri. Galinya dalam banget itu, ada kali 60 cm. Seneng sih, nenek juga perhatian. Udah dikubur di sini aja di bawah pohon kecapi. Kalau yang tahu buah kecapi ya, apel Betawi. Terus itu Encing nulisin macan 1 September 2020.
Ya, walaupun sebentar, macan Berbekas banget sih di hati. ya berbekas di hati. Secara Wah, dia memang. jenis kucing, kan baca-baca juga sebelum adopt kan, jenis kucing yang emang bener-bener gampang akrab gitu ya sama Iya, manusia, friendly banget sama anak kecil. Iya. Dan ini kita ambil pelajaran sih untuk lebih hati-hati dalam menangani kucing, dalam history adopt-nya ya, kita harus tahu. Dia juga. Di history adopt, terus apa vaksinnya, vaksin pertama itu penting. Terus banyak hal lah yang kita pikirin, gimana treatment ketika kitten atau kucing baru datang dari luar. Banyak masukan sih dari teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih. Maaf nggak bisa menyajikan banyak hiburan dengan adanya macan, karena ya takdir Allah ya, qadar Allah. Kalau macan emang harus pergi lebih cepat. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini Jangan lupa jangan lupa di like, di komen, di share, di share, di subscribe. di subscribe. Ya. Subscribe. Dadah. Dadah.